Halo guys, ketemu lagi kita ya guys ya. Oke, kali ini saya akan membahas lanjutan kisah Battle Truck DFN part 133. Oke ya, ini yang part 2 nya ya guys ya. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung kita guys. Oke, lanjut, selamat mendengarkan. Ruang di hadapan Xiaoyan tiba-tiba terdistorsi menjadi depresi yang aneh. Jika pengepalan ini terjadi kepada tubuh seseorang, bahkan tubuh seorang ahli dozong akan hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Senyum pun perlahan muncul di wajah Xiaoyan saat ia merasakan kekuatan besar dan kuat yang bisa mengubah ruang hanya dengan mengangkat tangannya. Tahap ini sangat jauh dan tidak terjangkau ketika ia melihatnya pada saat itu. Namun pada saat ini bagaimanapun ia telah benar-benar mencapainya. Tak lama sosok Feng Zhenzi pun muncul dan menepuk bahu Xiaoyan dengan keras. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan akhirnya telah terbangun. Xiaoyan pun tersenyum kemudian dengan hormat menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Feng Zhenzi. Menanggapi hal itu, Feng Zhenzi pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan harus berterima kasih kepada gurunya. Ia kemungkinan tidak memiliki banyak tidur nyenyak selama 1 tahun ini. Mata Xiaoyan segera menoleh ke arah Yao Lao dan tersenyum di sampingnya saat ia mendengar ini. Ia telah melihat senyum akrab yang tidak telah dilihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di hatinya. Untuk sesaat ia benar-benar tidak menyadari apa yang harus ia katakan. Sementara itu, bahkan dengan ketenangan Yao Lao, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat ia berbicara dan melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan pada saat itu. Ia segera berkata untuk jangan mendengarkan omong kosong orang tua tersebut. Saat ini benar-benar sangat bagus karena Xiaoyan telah bangun. Mata Xiaoyan sedikit merah saat ia melihat Yao Lao yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Lao dengan susah payah, dan jika bukan karena Yao Lao, Xiaoyan paling-paling hanya menjadi ahli di dalam kekaisaran Jiama, bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Tak lama, Yao Lao pun dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa kecepatan pertumbuhan Xiaoyan telah melebihi harapannya. Sepertinya tindakan aula jiwa menangkap Yao Lao akhirnya membantu Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar hal ini, meskipun kata-kata ini agak bercanda, namun memang ada kebenaran di baliknya. Sejak Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul, motivasi Xiaoyan untuk berlatih menjadi kuat. Akhirnya, karena motivasi pelatihan semacam ini yang memungkinkan kekuatan Xiaoyan melambung dalam beberapa tahun. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu gurunya memperbaiki tubuh. Mendengar hal itu, hati Yao Lao dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang saat melihat keinginan cemas di wajah Xiaoyan. Surga telah menyebabkan ia menjadi buta sekali, namun untungnya ia tidak membiarkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Sementara itu di sisi lain, Feng Zhenzi menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa masalah memurnikan tubuh tidaklah mendesak. Meskipun hidup Yao Chen tidak dalam bahaya ketika ia jatuh ke tangan Hall of Soul kali ini, namun ia telah kehilangan cukup banyak esensi ki spiritual. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama mereka harus mengisi kembali esensi ki spiritual yang hilang. Jika tidak, bahkan jika ia mendapatkan tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Xiaoyan terkejut setelah mendengar esensi ki spiritual yang baru saja disebutkan. Feng Zhenzi pun segera menjelaskan bahwa ada istilah lain untuk esensi ki spiritual. Hal itu juga dapat disebut dengan esensi kekuatan spiritual. Aula jiwa telah menangkap banyak roh karena mereka ingin menghilangkan esensi ki spiritual dari tubuh mereka. Ki spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Setelah ki spiritual hilang, maka hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Ekspresi Xiaoyan langsung tenggelam setelah mendengar hal ini. Ia mengingat rantai yang melekat pada semua jiwa dan benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap ki spiritual. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana mereka bisa mengisi kembali ki spiritual. Feng Zhenzi pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa ki spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal. Namun ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam memperbaiki ki spiritual. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun dengan cepat bertanya apakah kedua hal tersebut.
Feng Zunji perlahan menjawab bahwa hal itu adalah buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Selama mereka bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, maka mereka akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang telah hilang dari Yao Chen. Sayangnya, kelangkaan kedua jenis barang misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan api surgawi. Selain itu, ia juga hanya membaca tentang mereka di beberapa buku kuno. Selama 1 tahun ini, Xiaoyan tidak sadarkan diri dan ia telah mengirim banyak ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang dua jenis hal misterius tersebut. Namun, perkataan Feng Zunji seketika berhenti saat ia menggelengkan kelapanya dan menghela nafas pelan. Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam setelah mendengar Feng Zunji yang berhenti berbicara. Tak terduga bahwa beberapa insiden yang tidak terduga telah terjadi saat ini karena mereka sudah sepenuhnya siap. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan berpikir jika Yao Lao tidak dapat mengisi ki spiritualnya kembali, bukankah itu berarti bahwa gurunya tidak akan dengan cepat memiliki tubuh? Xiaoyan pun segera bertanya dengan enggan apakah benar-benar tidak ada solusi lain. Menanggapi hal itu, Feng Zunji pun hanya terdiam hingga akhirnya Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sementara beberapa dari mereka terdiam, tiba-tiba seorang tetua di samping ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata buah bayi jiwa, salah satu dari dua benda misterius yang telah disebutkan oleh kepala paviliun Feng, dikabarkan bahwa ada di sisa-sisa kuno yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan sisa-sisa kuno sebelum akhirnya menoleh ke arah tetua yang berkata, dan ia segera bertanya apakah ada berita tentang buah bayi jiwa ini. Sementara itu, Feng Zunji juga sedikit tercengang setelah ia mendengar hal tersebut. Ia pun segera menoleh ke arah tetua tersebut sebelum akhirnya bertanya dari manakah ia mendapatkan berita ini. Tetua tersebut pun tersenyum dan menjelaskan bahwa ia telah bertanggung jawab atas masalah mengenai sisa-sisa kuno baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali, ada beberapa suku binatang ajaib yang mencoba menerobos ke dalam sisa-sisa kuno, tetapi akhirnya mundur dengan menyedihkan. Namun dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melarikan diri tersebut, ada semacam hal misterius yang mirip dengan penampilan buah bayi jiwa. Ia mengira benda tersebut kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa. Mendengar hal itu, Feng Zunji pun menjadi sedikit bersemangat. Ia berkata bahwa buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Tidak terlalu mengejutkan untuk muncul di sisa-sisa reruntuhan kuno seperti itu. Ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar menjadi bintang yang beruntung. Mereka tidak memiliki hasil meskipun mencari selama 1 tahun. Namun kabar baik telah disampaikan kepada mereka saat Xiaoyan keluar. Di sisi lain, Yao Lao tidak seoptimis Feng Zunji sebelum akhirnya ia berkata untuk jangan bahagia terlalu dini. Saat ini peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dari faksi di benua. Selain itu, tempat itu berada di dalam wilayah binatang buas dan bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan harta karun seperti itu dari dalamnya. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang terakhir akhirnya dibanjiri dengan darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli dozong atau dozun yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunji menjadi sedikit serius ketika ia mendengar perkataan Yao Lao. Ia telah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno pada saat itu dan secara alami tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. Sementara itu, Xiaoyan melirik kedua orang tua tersebut sebelum akhirnya bertanya ada apa dengan sisa-sisa kuno ini. Mata Feng Zunji pun seketika melihat ke sekelilingnya sebelum berkata agar mereka lebih baik turun dahulu sebelum membicarakannya. Cukup banyak hal yang terjadi di dataran tengah selama setahun ini saat Xiaoyan tidak sadarkan diri. Setelah itu, ia bertukar pandangan dengan Yao Lao dan ia segera memberi isyarat tangannya ke arah Xiaoyan dan kelompok itu bergegas turun dari langit. Singkat cerita, setelah semua orang sampai di aula, Feng Zunji pun segera menjelaskan. Sisa-sisa kuno seperti namanya secara alami adalah hal-hal yang diturunkan dari zaman kuno. Mereka yang masih bisa meninggalkan sisa-sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik sisa-sisa itu bukanlah orang biasa. Dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah binatang terlihat lengkap pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas Dosheng.
Zaman kuno adalah era yang sama sekali berbeda dari saat ini. Secara alami akan ada banyak sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sisa mungkin telah terkubur atau hilang pada waktunya. Namun akan ada juga beberapa yang tiba-tiba terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa kuno ini muncul, hal itu akan membawa badai berdarah. Xiaoyan tentu menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit di tingkat doseng. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Mantra api yang Xiaoyan latih adalah sesuatu yang Yao Chen dan Feng Zunzi telah menjalani pertempuran berdarah saat itu agar berhasil dibawa keluar dari sisa-sisa yang muncul pada saat itu. Peninggalan kuno saat ini sepertinya lebih merepotkan daripada yang terakhir mereka ikuti. Hal itu dikarenakan tempat tersebut muncul di wilayah binatang dan itu adalah wilayah suku Magical Beast. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Feng Zhenzi lanjut menjelaskan. Mereka telah mengirimkan para ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk lebih memperhatikan saat-saat sisa-sisa kuno ini muncul. Awalnya mereka tidak berniat dalam tindakan seperti itu. Bagi mereka yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir, mereka memahami dengan jelas betapa kejamnya hal tersebut. Jika Pavilion Bintang Jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, maka hal itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Terlebih lagi, Pavilion Bintang Jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam dari Hall of Soul. Hall of Soul pasti akan mengalahkan mereka saat mereka terjatuh dan melenyapkan Pavilion Bintang Jatuh secara sepintas. Terlebih lagi saat ini Yao Chen belum memulihkan kekuatannya, oleh karena itu ia tidak akan bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini mereka tidak akan bisa terjerat dengan Hall of Soul. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya Feng Zunzi menegaskan, namun mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno tersebut. Dengan cara ini bagaimanapun mereka tidak punya pilihan lain selain terlibat dalam hal tersebut.